Sejarah seringkali ditulis oleh pemenang, namun kadangkala ia terkubur oleh legenda. Selama berabad-abad, sebuah narasi besar dipercaya oleh masyarakat Jawa, bahwa Majapahit, imperium terbesar di Asia Tenggara, runtuh di tangan putra mahkotanya sendiri, Raden Patah dari Demak. Sebuah kisah tentang benturan iman antara ayah yang memegang teguh tradisi Hindu-Buddha dan anak yang membawa panji Islam. Namun benarkah demikian? Apakah sejarah sesederhana drama keluarga? Hari ini kita akan melakukan investigasi mendalam. Kita akan menggali bukti dari prasasti kuno dan catatan asing untuk mengungkap rahasia yang sebenarnya. Bahwa musuh Brawijaya V bukanlah anaknya di Demak, melainkan bayang-bayang masa lalu dari Kediri yang bernama Girindrawardana. Untuk memahami tahun 1478, kita harus mundur sejenak. Pasca wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit bukan lagi mesin perang yang tak terkalahkan. Perang Saudara Parekrek telah membelah kerajaan menjadi dua faksi, Barat dan Timur. Memasuki pertengahan abad ke-15, tahta diduduki oleh Bri Kertabumi, yang dalam tradisi populer dikenal sebagai Brawijaya V. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit menghadapi tekanan dari dua arah. Secara eksternal, pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara mulai memeluk Islam dan menjadi kaya secara ekonomi, dipimpin oleh Demak. Secara internal, keluarga kerajaan sendiri terpecah. Di pedalaman Jawa Timur, tepatnya di Keling Kediri, hiduplah faksi bangsawan yang merasa lebih berhak atas tahta Majapahit. Mereka adalah keturunan dari penguasa masa lalu yang menyimpan dendam sejarah. Pemimpin mereka adalah Dyah Ranawijaya, yang nantinya akan dikenal sebagai Girindrawardana. Disinilah letak perbedaan antara cerita rakyat dan fakta arkeologis. Dalam kitab Babat Tanah Jawi, naskah yang ditulis ratusan tahun setelah kejadian, diceritakan bahwa Raden Patah menyerang Majapahit karena perintah para wali. Serangan ini dikatakan menghancurkan istana dan menyebabkan Brawijaya V moksa atau menghilang secara spiritual. Angka tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi pun dikaitkan dengan serangan Demak ini. Namun bukti batu berbicara lain. Prasasti Jiu tahun 1486 Masehi dan Prasasti Petak memberikan kesaksian yang mengejutkan. Dalam prasasti tersebut, Dyah Ranawijaya atau Girindrawardana memuji keberhasilannya sendiri dalam menaklukkan Majapahit pada tahun 1478. Ia menyebut dirinya sebagai penguasa sah yang menyatukan kembali Majapahit setelah mengalahkan musuh-musuhnya di Trowulan. Perhatikan detailnya. Prasasti ini dibuat oleh pelaku sejarahnya langsung tak lama setelah kejadian. Secara metodologi sejarah, prasasti ini memiliki nilai kredibilitas yang tinggi daripada kitab sastra yang ditulis jauh setelahnya. Artinya, pada tahun 1478, pelaku kudeta yang menggulingkan Brawijaya V di ibu kota Trowulan bukanlah pasukan Muslim dari Demak, melainkan pasukan Hindu dari Kediri, di bawah pimpinan Girindrawardana. Mengapa narasi anak menyerang ayah begitu kuat? Ada dua alasan utama. Pertama, legitimasi politik. Penulis sejarah di masa kerajaan Islam membutuhkan narasi transisi kekuasaan yang kuat. Menggambarkan Raden Patah sebagai penakluk langsung Majapahit memberikan kesan bahwa Demak adalah pewaris sah tahta Jawa. Secara dramatis, kisah anak yang terpaksa melawan ayahnya demi keyakinan jauh lebih menarik bagi pembaca naskah sastra daripada konflik antara sepupu memperebutkan wilayah. Kedua, jeda waktu serangan. Memang benar, Demak nantinya menyerang Majapahit, tapi bukan pada tahun 1478. Raden Patah baru meluncurkan ekspedisi militer ke pedalaman Jawa Timur sekitar tahun 1517 hingga tahun 1527. Targetnya bukan lagi ayahnya Brawijaya V, melainkan Girindrawardana atau penerusnya yang saat itu sudah menguasai Majapahit. Bayangkan situasinya, Raden Patah tidak menyerang ayahnya.
Sebaliknya, ia kemungkinan besar menyerang pembunuh atau pengguling ayahnya. Dari sudut pandang ini, serangan Demak ke Majapahit justru bisa dilihat sebagai bentuk balas dendam atau upaya merebut kembali hak keluarga yang dirampas oleh faksi Kediri. Menurut kalian, manakah versi yang lebih masuk akal bagi sejarah kita? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe untuk penjelajahan sejarah Nusantara berikutnya.